Bismillah, Assalamualaikum. Kita akan berkenalan dengan teknik pengumpul data yang ketiga, yaitu dengan cara observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah teknik yang dilakukan, maksudnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan ataupun situasi dari sebuah subjek penelitian. Ya. Jadi pengamatan secara langsung satu keadaan atau situasi dari satu subjek penelitian. Kalau dilihat dari keterlibatan penelitinya, maka observasi ini ada pola participant observation, ya, dan yang kedua adalah non-participant observation. Apa yang pertama, participant observation? Itu observer atau peneliti ikut aktif di dalam kegiatan observer atau orang yang diteliti, ya. Sementara kalau non-participant observation itu berarti observernya, penelitinya tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observer, ya. Kenapa? Jadi dia hanya mengamati saja. Sementara kalau partisipan dia sudah mengamati tapi sekaligus dia menjadi pelaku di situ, yang ikut di situ, ya, ikut dengan orang-orang yang diteliti. Nah, pola participant observation ini biasanya dilakukan untuk pencermatan kehidupan sosial masyarakat, ya. Tapi kalau untuk objek itu biasanya maksudnya mau mencermati perkembangan tumbuhan, itu juga kan observasi, ya, tapi itu lebih cenderung nanti non-participant observation. Jika dilihat dari instrumen yang digunakan untuk mengobservasi, ya, jadi ada observasi itu yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Yang terstruktur itu biasanya telah dirancang secara sistematis apa yang akan diamati, dan semakin detail dia berarti semakin sistematis, ya, karena betul-betul sudah terstruktur. Kapan mau dilakukan, di mana, itu, ya, itu berarti dia observasi yang terstruktur. Lalu apa mesti harus terstruktur? Tidak. Ada kalanya memang harus tidak terstruktur. Kenapa? Karena peneliti sebenarnya nggak tahu persis apa yang akan muncul atau apa yang akan terjadi, sehingga tidak tahu apa yang akan dicermati. Jadi dia sambil berjalan mengikuti perubahan-perubahan atau pencermatan-pencermatan itu dilakukan sambil berjalan. Ya, jadi observasi ini tidak dipersiapkan secara sistematis. Oke, ini adalah contoh, ya, observasi, pedoman observasi yang tujuannya untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non-fisik pelaksanaan program pendidikan inklusif di SD, ya. Apa yang di sini yang ditentukan terlebih dahulu adalah aspek-aspek apa yang akan diamati atau dicermati. Nah, itu sudah dirumuskan. Nanti boleh, khususnya ketika bicara tentang lingkungan fisik sekolah pada umumnya, itu apa maksudnya, nanti bisa dapat penjelasan, ya. Unit kantor atau ruang kerja itu yang diamati itu nanti apanya, termasuk ruang kelas, ya. Ingat, karena ini terkait dengan pendidikan inklusif. Jadi misalnya akan dicermati di ruang kelas itu nanti apa perbedaan dari ruang kelas
biasa, artinya sekolah yang non inklusif atau biasa reguler dengan sekolah yang inklusif. Itu bisa dicermati di situ. Jadi ruang kelasnya itu apa perbedaannya nanti, termasuk laboratorium atau sarana-sarana belajar yang lain. Kemudian yang dicermati tidak hanya bersifat fisik atau aspek fisik, tapi bisa juga dalam bentuk suasana atau iklim yang terjadi di situ, ya, antara anak berkebutuhan khusus misalnya dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana kegiatan proses pembelajaran di kelas itu? Nah, itu aspek-aspek yang mau dicermati. Mulai dari guru masuk ke kelas, bagaimana ketika menjelaskan, bagaimana ketika mengakhiri kegiatan pembelajaran. Jadi ini hanya sisi aspeknya yang ditandai, ini bisa lebih dirincikan. Siapa saja yang berperan dalam program pendidikan inklusif. Maksudnya misalnya keterlibatan wali kelas, keterlibatan komite sekolah, keterlibatan dinas pendidikan. Nah, itu siapa saja yang terlibat, ya. Ini adalah contoh pedoman observasi yang digunakan untuk atau sebagai alat pengumpul data. Oke, terima kasih, ya. Semoga bisa adik-adik mendalami lebih jauh di laman-laman metodologi penelitian yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum.